Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, dalam video ini akan saya sampaikan bahaya bagi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya dengan baik, sesuai dengan judul yang ada di Google Classroom. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan, bahwa ini sangat penting sekali supaya kita, khususnya saya, pada umum, begitu juga kalian pada umumnya, termotivasi, punya semangat untuk menjaga salatnya dengan baik. Nah, siapakah yang dimaksud orang yang tidak bisa menjaga salatnya dengan baik? Yang dimaksud adalah orang yang mengerjakan salatnya setelah habis waktunya, di luar waktunya. Contohnya umpamanya salat zuhur dikerjakan di waktu asar, salat asar dikerjakan di waktu maghrib, dan seterusnya. Ya, ini bagi orang yang melaksanakan salatnya di luar waktu ini, bagi orang yang tidak ada uzurnya, yang tidak ada hujjahnya, yang tidak ada alasannya yang diperbolehkan oleh agama. Ada beberapa alasan yang dibolehkan oleh agama. Ketika kita punya alasan itu, kita boleh mengerjakan sholat di luar waktunya, sudah habis waktunya. Apa saja syarat-syarat atau yang memperbolehkan kita memperbolehkan kita sholat di luar waktunya? Yang pertama, kelupaan, benar-benar lupa. Yang kedua, ketiduran, tidur ya. Nah, tidurnya ini belum masuk waktu, pokoknya tidur siang jam 10 atau jam 11 atau jam setengah 12, yang penting belum masuk waktu zuhur. So jam 12 kurang seperempat tidur, bangun asar. Nah, ini boleh mengkodok salat zuhurnya di waktu asar, melaksanakan salat zuhurnya di waktu asar, karena ada alasan ketiduran. Nah, yang ketiga, otaknya rusak. Jadi kalau orang itu otaknya rusak, maka tidak dibebani perintah-perintah agama, maka tidak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat. Dan ketika sehat, sembuh gilanya, itu pun tidak wajib mengkodok sholat sebanyak yang ditinggalkan selama dia sakit gila. Kalau tidak ada salah satu dari tiga alasan tadi, maka Allah akan menyiksa orang tersebut sebanyak 15 macam siksaan. Dari 15 ini dibagi menjadi 4. 5 macam siksa ketika masih ada di dunia, 3 macam siksa lagi ketika dia menghadapi kematian, 3 macam siksa ketika dia di alam kubur, 3 macam siksa ketika dibangkit dari alam kubur, dan yang terakhir yang masuk neraka. Jadi ada 15 siksa. Pada kesempatan ini saya sampaikan 5 macam siksa ketika masih di dunia dan 3 macam siksa ketika menghadapi kematian. Yang pertama, 5 macam siksa ketika masih di dunia bagi orang yang tidak bisa memelihara salatnya dengan baik. Yang pertama, siksanya diangkat keberkahannya dari usianya. Artinya usianya tidak berkah. Maksud daripada usia tidak berkah, dia punya usia, dia punya kesempatan hidup, tapi tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa berbuat kebaikan. Karena memang berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, dia punya usia
tapi tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa berbuat baik, nah itu artinya keberkahan dari usianya dicabut oleh Allah. Nah, ini gara-garanya apa? Gara-gara tidak memelihara sholatnya dengan baik. Nah, apa contohnya? Contohnya kayak apa? Mungkin diajak ngaji malas, ya, berangkat sekolah malas, sering cabut dari sekolah, tidak tidak berbakti sama orang tua. Kalau menghadapi orang tua bawaannya marah melulu. Ini gara-gara tidak memelihara sholatnya dengan baik, tidak berkah. Ngaji Quran malas, main game yang semangat, yang rajin main game, main sepeda, main layangan. Tapi kalau diajak kebaikan, malas. Ini tanda-tanda atau orang tersebut disiksa oleh Allah, diambil keberkahan umurnya karena dia tidak bisa memelihara salatnya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua siksa Allah berupa wajahnya tidak mencerminkan wajah orang soleh. Wajah orang soleh itu kalau dilihat menyenangkan, bersih, sering berseri-seri, ya, senyum. Kalau ketemu dengan tetangga temannya yang lain itu selalu senyum, enak dilihat. Nah, ini wajahnya tidak seperti itu. Kalau dilihat tidak enak, ya, mungkin menyeramkan apa bagaimana, pokoknya nggak enak aja. Wajahnya juga nggak jernih, nggak berseri-seri. Ini tanda-tandanya orang tersebut tidak memelihara salatnya dengan baik. Yang ketiga, semua amalnya tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau membicarakan soal yang ketiga ini, bahwa salat itu kunci. Kepala sebagai kepalanya amal ibadah. Sebagaimana kepalanya manusia, ya, di tubuh manusia, kepala di tubuh manusia. Jadi sholat itu seperti kepalanya amal ibadah. Analoginya, sholat itu seperti kepalanya manusia. Dalam tubuh manusia itu berbagai macam anggota badan, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada ya segala macamnya. Nah, kepalanya ini merupakan pusat daripada anggota badan ini. Sebab kalau kepala itu tidak ada, maka anggota badan yang lainnya tidak berfungsi, alias mati. Nah, begitu juga sholat. Kalau dia bisa berbuat baik sama orang tua, tapi kemungkinan jauh. Kemungkinan jauh. Karena orang yang tidak sholat, orang yang tidak bisa memelihara sholatnya dengan baik itu kan, tadi yang pertama, diambil keberkahan dari usianya. Umpamanya dia bisa berbuat baik, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siksa yang ketiga. Siksa yang keempat, doanya tidak sampai kepada Allah. Jadi doa apa saja yang dimohonkan, dibacakan, sia-sia. Dan yang kelima, tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau doa selalu tidak lupa mendoakan saudaranya yang lain. Contohnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang mukmin dan yang muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, itu ketika diucapkan doa itu, orang-orang yang tidak memelihara salatnya dengan baik tidak mendapatkan ampunan dari Allah sesuai dengan yang diminta, yang dimohonkan oleh orang-orang saleh. Atau orang-orang saleh mendoakan saudara-saudaranya meninggal supaya alam kuburnya jembar, luas, bahagia di alam kuburnya. Tapi kalau dia selama di dunia tidak memelihara salatnya dengan baik, maka tidak mendapatkan, tidak punya efek doa ini, tidak punya kesempatan, tidak punya bagian dari doa yang disampaikan oleh orang saleh.
Ini 5 macam siksa ketika masih ada di dunia. Berikutnya 3 macam siksa ketika menghadapi kematian. Orang-orang yang tidak bisa memelihara salatnya ini akan menghadapi kematian seperti ini. Yang pertama, meninggalnya itu dalam keadaan hina. Meninggalnya itu dalam keadaan hina. Contohnya seperti ketika dia meninggal, aib-aibnya itu kelihatan. Aib-aibnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya umpamanya meninggal karena minum oplosan. Ya, meninggal karena habis minum oplosan, pesta oplosan. Nah, ini tandanya mungkin dia tidak menjaga salatnya. Ketika meninggal, aibnya semua orang tahu. Ketika meninggal, aibnya dibuka oleh Allah, sehingga orang lain tahu. Ini yang pertama, meninggal dalam keadaan hina. Yang kedua, ketika menghadapi kematian itu merasa lapar sekali. Walaupun dikasih makanan kesukaan dia, nasi padang, McD, Kentucky, enggak kenyang-kenyang, lapar terus, sehingga tidak sempat untuk mengikuti talqin atau lantunan kalimat tauhid yang disampaikan oleh orang yang masih sehat di telinga kanan kirinya. Tidak bisa. Yang dia rasakan hanya lapar. Dan yang ketiga, siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak bisa memelihara salatnya dengan baik. Ketika menghadapi kematian itu, dia merasa sangat haus sekali. Ya, walaupun disiram, dikasih air sebanyak lautan di dunia, maka tidak bisa hilang rasa hausnya itu. Sama seperti yang sebelumnya, tidak sempat mengucapkan talqin, naudzubillah, gara-gara sangat haus sekali. Inilah anak sekalian, 5 macam siksa yang sudah saya sampaikan, dan 3 macam siksa ketika menghadapi kematian. Dan masih ada 2 bagian lagi. Di alam dunia, di alam kubur ada 3, ketika dibangkit dari alam kubur juga ada 3. Nah, ini anak sekalian, nanti silakan disimak video ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan saya di Google Form, ya, di Google Form, pertanyaan yang singkat, padat, dan jawabannya ada di dalam video ini. Maka simak dengan baik sampai selesai supaya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di Google Form. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ala famikum ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.